dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Adaptasi Fisiologis Neonatus dan Ruang Lingkup Perubahan Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita. Saya Satriana Citra Firdaus dan rekan saya Aulita juga seperti saya Pradia Malaysia. Saya Dewi Sarwandari. Next, Kak. Izin melanjutkan untuk adaptasi fisiologis, kita perlu tahu bahwa masa neonatus bayi dan anak balita merupakan periode kritis dalam kehidupan seorang anak yang ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis dan perkembangan yang pesat. Pada fase ini, sistem tubuh mengalami adaptasi dari lingkungan intrauterin ke ekstrauterin serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Kemudian ada adaptasi fisiologis neonatus pada masa neonatus, yaitu usia 0 sampai dengan 28 hari. Bayi akan mengalami transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Adaptasi fisiologis yang terjadi meliputi perubahan sistem pernafasan, sirkulasi, termoregulasi, dan sistem pencernaan. Gangguan dalam proses adaptasi ini dapat meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir. Untuk perubahan fisiologis yang pertama ini ada sistem kardiovaskuler. Saat dilahirkan, bayi baru lahir segera menghirup nafas dan menangis dengan kuat. Paru-paru mengembang, tekanan paru-paru mengecil, darah mengalir ke paru-paru. Kemudian gotali tidak berfungsi lagi. Tekanan darah normal yaitu sekitar 80/46 mmHg pada saat lahir meningkat menjadi 100/50 mmHg pada hari ke-10. Kemudian untuk perubahan yang kedua ada di sistem pernafasan. Neonatus harus dapat mengoksigenasi sel-sel eritrositnya sendiri melalui gerakan-gerakan pernafasan. Pernafasan dari neonatus yang utama yaitu melalui abdominal dan diafragmatik dan menjadi torakal ketika bayi mulai duduk sekitar usia 6 bulan. Pernafasan neonatus yaitu tenang dan dangkal dengan kecepatan antara 30 sampai 60 kali per menit. Next. Kemudian untuk perubahan yang selanjutnya ada sistem pencernaan. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna sumber makanan dari luar cukup terbatas. Hal ini membutuhkan enzim dan beberapa hormon pencernaan yang terdapat di saluran cerna yaitu dari mulut sampai dengan usus. Selain harus memulai menghisap dan menelan dengan tujuan memperoleh makanan, neonatus juga harus mulai berdefekasi dengan tujuan mengeluarkan mekonium. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan pada sistem atau adaptasi pada sistem urogenital. Pada saat neonatus, hampir semua massa yang terdapat dalam abdomen ini berasal dari ginjal. Pada saat lahir, fungsi ginjal sebanding dengan 30-50% dari kapasitas dewasa dan belum cukup matur untuk memekatkan urin. Namun, urin terkumpul dalam kandung kemih. Neonatus berkemih sekitar 6 sampai dengan 10 kali dengan warna urin yang pucat, menunjukkan masukan cairan yang cukup. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lias. Berikut selanjutnya yaitu sistem integumen. Pada saat lahir, semua struktur kulit seperti dermis, epidermis, dan jaringan sempurna, tetapi banyak fungsi kulit yang belum matang. pH kulit yang normal adalah asam, berguna untuk melindungi kulit dari penyebaran bakteri. Kemudian pada neonatus pH kulit lebih tinggi, kulit lebih tipis, dan sekresi keringat dan sebum sedikit. Kemudian sistem muskuloskeletal yaitu tulang ulang pada neonatus masih lunak karena tulang tersebut sebagian besar terdiri dari kartilago yang hanya mengandung sedikit kalsium. Skeletonnya fleksibel dan persendiannya elastis untuk menjadi keamanan dalam melewati jalan lahir. Kepala neonatus yang cukup bulat berukuran dari panjang tubuhnya. Next. Kemudian sistem endokrin yaitu kelenjar-kelenjar endokrin pada ekstrauterin juga bisa berfungsi secara maksimal karena pembentukannya juga sudah mulai sempurna. Jadi neonatus sudah tidak mendapatkan bantuan dari plasenta dan kelenjar endokrin ibu. Kemudian sistem saraf, pertumbuhan susunan saraf ini dapat dikatakan berlangsung dengan cepat sekali selama dalam kandungan dan 3 hingga 4 tahun
respirasi awal, membantu mempertahankan keseimbangan antar basa dan sebagian mengatur kontrol tubuh. Berikutnya yaitu ruang lingkup perubahan asupan neonatus bayi dan balita. Perubahan fisik yang pertama yaitu berat badan. Pada saat lahir, berat badan normal dari ibu yang sehat berkisar 3.000 hingga 3.500 gram. Pada 10 hari pertama terjadi penurunan berat badan 10% dari berat badan lahir, kemudian berangsur-angsur mengalami kenaikan berat badan bayi yaitu 1 hingga 12 bulan. Kemudian ini sebagai contoh standar berat badan balita dan tinggi badan. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh balita. Oke, untuk perubahan fisik yang pertama yaitu lingkar kepala. Ini setiap usia itu mengalami peningkatan dari usia 0 sampai 3 bulan itu 2 cm, kemudian 4 sampai 6 bulan mengalami peningkatan 1 cm, kemudian 6 sampai 12 bulan mengalami peningkatan 0,5 cm, kemudian di usia 5 tahun mengalami peningkatan 50 cm, kemudian di usia 5 sampai 12 tahun mengalami peningkatan 52 sampai 53 cm. Kemudian lingkar lengan atas. Untuk usia setengah tahun ini lingkar lengannya 13, kemudian lingkar otot pertengahan lengannya 10,5. Kemudian umur 6 sampai 12 tahun ini lingkar lengannya 15,2. Kemudian lingkar otot pertengahan yaitu 12,1. Di umur 12 sampai 17 bulan ini lingkar pertengahan lengannya yaitu 16, kemudian lingkar ototnya 12. Kemudian di umur 18 sampai 23 bulan ini lingkar kelilanya 16,1, kemudian lingkar ototnya 12,8. Kemudian di usia 24 sampai 29 bulan ini lingkar kelilanya 16,3, kemudian lingkar ototnya 13,1 cm. Di usia 30 sampai 35 bulan lingkar kelilanya 16,4, kemudian lingkar ototnya 13,3. Lanjut di usia 36 sampai 47 ini lingkar kelilanya 16,7, kemudian lingkar ototnya 13,8. Kemudian di usia 48 sampai 59 bulan ini lingkar kelilanya 17, kemudian lingkar ototnya 14,2. Yang terakhir di umur 60 bulan sampai 71 bulan ini lingkar kelilanya 17,1, kemudian lingkar otot pertengahan lengannya 14,1. Kemudian pertumbuhan gigi. Gigi seri tengah di rahang bawah 6 bulan, kemudian rahang atas 7,5 bulan. Di gigi seri taring di usia tumbuh di usia 7 bulan, kemudian rahang atas tumbuh di usia 9 bulan. Kemudian gigi taring rahang bawah ini tumbuh di usia 16 bulan, kemudian rahang atas tumbuh di usia 18 bulan. Kemudian gigi geraham 1 di rahang bawah ini tumbuh di usia 12 bulan, kemudian di rahang atas tumbuh di usia 14 bulan. Kemudian di gigi geraham 2 tumbuh 20 bulan rahang bawah, kemudian rahang atas 24 bulan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Lita. Untuk selanjutnya perubahan emosional pada neonatus bayi dan balita lebih dikenal dengan istilah perkembangan. Berikut ini perkembangan mulai dari umur 0 sampai 3 bulan. Yang pertama mengangkat kepala setinggi 45 derajat, kemudian yang kedua menggerakkan
Kemudian untuk usia 6 sampai 9 bulan, yang pertama itu duduk, yang kedua belajar berdiri, kedua kakinya menanda sebagian berat badan, kemudian yang ketiga merangkak, meraih mainan atau mendekati seseorang, yang keempat memindahkan benda-benda dari satu tangan ke tangan yang lain, yang kelima memungut dua benda, masing-masing pegang satu benda pada saat yang bersamaan, yang keenam memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup, yang ketujuh bersuara tanpa arti seperti mama, baba, dada, tata. Kemudian yang ke-8 mencari mainan atau benda yang dijatuhkan, yang ke-9 bermain tepuk tangan atau ciluba, yang ke-10 bergembira dengan melempar benda, dan yang terakhir makan kue sendiri. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 bulan, yang pertama itu mengangkat badannya sendiri, badannya ke posisi berdiri, kemudian belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, yang ketiga dapat berjalan dengan dituntun, yang keempat mengulurkan tangan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan, kemudian yang kelima menggenggam erat pensil, yang keenam memasukkan benda ke mulut, yang ketujuh mengulang menirukan bunyi yang didengar, yang ke-8 menyebut 2 sampai 3 suku kata yang sama tanpa arti, kemudian yang ke-9 mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja, kemudian yang ke-10 bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan, yang ke-11 senang diajak bermain ciluba, yang terakhir mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang tidak dikenal. Next. Kemudian umur usia 2 tahun, yang pertama naik tangga dan berlari-lari, yang kedua mencoret-coret pensil pada kertas, yang ketiga dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya, yang keempat menyebut 3 sampai 6 kata yang mempunyai arti seperti bola, piring, dan sebagainya. Kemudian yang kelima memegang cangkir sendiri, yang terakhir belajar makan dan minum sendiri. Kemudian untuk usia 3 tahun, yang pertama mengayuh sepeda roda 3, yang kedua berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan, yang ketiga berbicara dengan baik menggunakan 2 kata, yang keempat mengenal 2 sampai 4 warna, yang kelima menyebut nama, umur, tempat, yang keenam menggambar garis lurus, yang ketujuh bermain dengan teman, yang ke-8 melepas pakaiannya sendiri, kemudian yang ke-9 mengenakan baju sendiri. Kemudian pengalaman sosial budaya, yaitu pola asuh atau perawatan merupakan perilaku-perilaku dan praktek-praktek pemberi perawatan seperti ibu, saudara, ayah, dan penyedia layanan perawatan anak untuk menyediakan makanan, perawatan kesehatan, stimulasi, dan dukungan yang semangat yang penting bagi tumbuh kembang anak yang sehat, sehingga kondisi sosial budaya yang beragam akan berpengaruh terhadap pola asuh yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Oke, untuk selanjutnya ada perkembangan kognitif. Yang pertama untuk anak usia 0 sampai dengan 2 tahun, periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga usia 2 tahun disebut dengan infancy period, di mana masa ini merupakan masa yang sangat bergantung kepada orang dewasa. Selama perkembangan dalam periode sensori motor, yaitu sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun, mempunyai kemampuan kognitif yang dimiliki individu masih bersifat primitif, dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Kemudian untuk usia 2 sampai dengan 3 tahun, pada saat anak usia 2 sampai dengan 3 tahun, otaknya melakukan sebuah lompatan kognitif yang luar biasa. Anak tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperoleh. Semuanya tidak harus ada untuk dapat dilihat dan diraba anak, tetapi mereka sudah dapat mengenalnya. Next. Kemudian untuk anak usia 3 sampai dengan 4 tahun, ini kemampuan berpikirnya sudah mulai secara nalar dan berpikir secara nalur. Ini sudah mulai meningkat. Dengan
sarafnya sudah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengkoordinasikan otak dan gerak baik secara fisik maupun non fisik dengan baik. Oke, untuk presentasi dari kelompok 2 terkait perubahan atau adaptasi neonatus dan juga perubahan ruang lingkup asuhan dari mulai neonatus, bayi dan juga balita sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kami. Oke, sabar Mbak Tia. Izin bertanya tadi terkait coba slide-nya bisa di depannya yang terima kasih sebelumnya. Nah, di sini kan di usia 3 sampai 4 tahun ini perkembangan kognitifnya ini sudah mempunyai kemampuan berpikir secara nalar dan juga berpikir secara nalurnya itu sudah mulai meningkat. Nah, di sini mau izin bertanya untuk salah satu contoh berpikir secara nalur pada usia 3 sampai 4 tahun itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Tia atas pertanyaannya. Mungkin dari mana yang menjawab? Ya, izin menjawab ya Mbak Tia. Jadi tadi yang ditanyakan contoh perilaku nalur pada anak usia 3 sampai 4 tahun ya. Jadi berpikir secara nalur ini maksudnya kan secara naluriah. Gitu. Kalau nalar itu kan logika, kalau nalur ini secara batiniah dan juga naluriah seperti itu. Nah, untuk anak usia 3 sampai 4 tahun ini biasanya kan lagi senang-senangnya misalnya rebutan mainan atau tingkat egoisme si anak ini mulai terlihat seperti itu. Tapi ketika misalnya kalau punya 3 mainan yang sama, kadang ada anak yang sama sekali nggak boleh dipinjam dan itu memang fasenya. Tapi kalau anak ini kemampuan nalurnya itu sudah terasah, sudah meningkat, dia akan mau berbagi dengan temannya seperti itu. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga ini saya punya teman saya butuh mainan atau mau main bareng, itu dia sudah kalau secara teori ini harusnya naluriahnya dia sudah terasah seperti itu. Tetapi kembali lagi ke masing-masing Anaknya. Apakah misalnya tingkat kemampuan nalurnya ini sudah seberapa sensitif atau seberapa bagus, itu kan tergantung dengan stimulasinya juga ya Mbak Tia. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan. Mungkin itu Mbak Tia ada kesini. Sudah jelas, terima kasih nggih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, saya akan kembalikan ke Mbak Satri untuk menutup. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.